Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutran Aryono, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada saat ini saya ingin melaksanakan salah satu tugas mata kuliah praktek ibadah, yaitu menyampaikan materi dengan judul puasa dan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumin hadha ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadratul Muhtaram Bapak Dosen Haji Ahmad Musyafa LCMPDI, pada hadirin sekalian rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bertatap muka, bermuajahah dalam agenda yaitu kultum. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dapat memberikan barokah manfaat fi dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tersanjung agungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu tentang ibadah puasa dan ibadah zakat. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan sebuah ayat yang tadi telah dibaca dalam mukadimah, bahwa menunjukkan bahwa salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan yang sebagai ibadah puasa wajib, dan serta ada puasa-puasa lainnya yaitu yang tergolong sebagai puasa sunnah. Berbicara terkait tentang puasa, secara bahasa puasa disebut dengan istilah shaum, yang artinya adalah mencegah. Apa yang dicegah adalah bahwa kita sebagai umat muslim menahan diri dari makan, berbicara. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi puasa adalah menahan diri dari makan, berbicara, karena berbicara berlebihan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif seperti iri hati, jengkel, dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa
Dengan puasa kita dianjurkan untuk menahan diri dari berbicara. Kemudian secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan nafsu birahi. Kapan dilaksanakan puasa itu? Yaitu pada waktu mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian secara umum puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu apa? Puasa wajib merupakan salah satu rukun Islam di antara rukun Islam yang 5, yaitu puasa yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Yaitu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar menjadikan kita orang-orang yang berpuasa ini adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Terkait dengan puasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Betapa pentingnya ibadah puasa bagi kita umat muslim, di antaranya yaitu maka dengan puasa ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian selain ibadah puasa wajib, ada ibadah puasa sunnah. Apa itu? Adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk mendapatkan keberkahan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Yaitu puasa hari Senin dan Kamis, puasa Tasyu'ah, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram, kemudian puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, selain puasa wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada puasa sunnah. Namun ada satu puasa yang dilarang, yaitu seperti puasa pada tanggal 1 Syawal atau 1 Idul Fitri. Kemudian puasa pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada saat hari raya Idul Adha, serta puasa di hari tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu apa pentingnya dan hikmah apa yang kita dapat dari ibadah puasa ini? Puasa ini adalah ibadah yang sangat penting sekali bagi kita umat muslim,
bukan hanya sekedar kita menahan lapar, menahan haus, serta menahan hawa nafsu, tetapi banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita rasakan, kita dapatkan dari puasa ini. Di antaranya adalah dengan puasa kita akan dapat membantu memperkuat keyakinan kita dan ketakwaan kita untuk merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan puasa otomatis batin kita akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih mendalam. Kemudian dari segi sosialnya, puasa mengajarkan nilai-nilai solidaritas, empati, dan kepedulian kita terhadap sesama. Contohnya apa? Ketika kita puasa di bulan Ramadan, itu kita sering sekali berbagi makanan dengan saudara melalui buka bersama dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bentuk bahwa puasa adalah menanamkan nilai-nilai sosial yang mengajarkan solidaritas, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian tujuan dari puasa adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jelas, kenapa? Itu adalah perintah langsung dari Allah agar kita mendapatkan ikatan batin langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa. Dan tentunya dengan puasa akan meningkatkan rasa ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan dari puasa yang lain adalah dapat memperbanyak rasa syukur kita atas nikmatnya. Dengan puasa kita tentu akan lebih merasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Kemudian dapat lebih mendisiplinkan kita karena dengan puasa otomatis segala aktivitas kita tentu akan diatur mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selain itu, puasa juga dapat memberikan manfaat, yaitu menyehatkan bagi tubuh kita. Kenapa? Karena dengan puasa otomatis sistem metabolisme tubuh kita akan lebih bertambah dan tentu sistem pencernaan kita akan lebih teratur dalam mengolah makanan dan efeknya akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Hadirin rahimakumullah, di dalam rangkaian ibadah puasa wajib ada satu ibadah yang juga termasuk kewajiban kita bagi umat muslim, yaitu adalah ibadah zakat atau zakat fitrah yang dilaksanakan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti bersih, suci, baik. Menurut syariat Islam, zakat adalah sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena sesuai dengan artinya, zakat adalah bersih atau suci. Artinya dengan kita berzakat, maka harta yang dikeluarkan itu dapat membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Adapun hukum dari zakat adalah fardu ain, bahkan menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Salah satu dalil yang menunjukkan perintah zakat adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Bahwa dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa perintah kita umat muslim untuk berzakat. Zakat itu bermacam-macam. Di antaranya adalah ada zakat fitrah atau zakat wajib, kemudian ada zakat mal, adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, beberapa harta benda yang wajib disyakati dalam zakat mal adalah ada zakat emas, perak, dan uang. Kemudian ada zakat harta perniagaan, binatang ternak, hasil bumi, makanan pokok dan buah-buahan, barang tambang, dan barang temuan. Kemudian harta yang kita zakatkan tadi, untuk siapa harta tersebut? Telah dijelaskan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah, dan musafir. Siapa fakir? Fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian miskin adalah orang yang nafkahnya tidak dapat mencukupi meskipun dia memiliki pekerjaan. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Budak adalah orang yang belum merdeka. Gharim, orang yang punya hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian fisabilillah adalah orang yang sedang berperang di jalan Allah. Kemudian musafir, orang yang sedang dalam bepergian dan dia kehabisan bekal. Selain orang yang berhak menerima zakat, ada pula orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa? Yaitu orang kaya, budak yang ditanggung oleh tuannya, keturunan keluarga Rasulullah, orang yang bukan beragama Islam, dan orang yang menanggung zakatnya, istri, anak, ibu, dan bapak. Hadirin rahimakumullah, telah jelas bahwa perintah untuk kita menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Adapun tujuannya adalah untuk memuliakan agama Allah, membersihkan jiwa, mensucikan hati, dan tentu saja mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik perintah tersebut terdapat beberapa hikmah-hikmah, baik ketika kita di dunia maupun nanti di akhirat. Di antaranya adalah dengan zakat dapat mendidik jiwa suka memberi dan suka menolong. Artinya apa? Zakat melatih diri bagi kita untuk saling memberi dan saling menolong kepada sesama. Kemudian hikmah yang kedua adalah menguatkan rasa persaudaraan. Dengan zakat tentu kita akan merasa sesama dengan saudara kita. Kemudian menghindari sifat pelit, iri, dan dengki. Sudah jelas, karena dengan zakat kita akan mengeluarkan sebagian dari harta kita. Tentu hal itu akan mengurangi dari sifat pelit, iri, dan dengki. Kemudian membersihkan jiwa dari sifat kikir. Kemudian menolong kehidupan fakir miskin,
menjaga harta kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sedikit kata-kata ataupun hikmah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari apa yang telah saya sampaikan. Sebagai kesimpulan bahwa sebagai umat muslim kita memiliki kewajiban, yaitu diantaranya puasa dan zakat. Puasa itu apa? Adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hawa nafsu. Kemudian zakat apa? Zakat adalah mensucikan harta kita dengan mengambil sebagian dari harta kita untuk dizakatkan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, memberikan barokah bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.